Dia udah lama banget nih ya nggak ketemu nih gua sama Udin nih. Udah sekitar 12 tahun. lebih lah 30 tahun. Karena dia teman kecil lu coy. Iya, bisa dibilang gitu sih. Tapi rada bangga gak sih punya teman kecil kayak dia? Enggak banget. Enggak, dia kan sempat ngilang dia karena dia fokus jadi atlet waktu itu. Pemain bola. Fokus. Atlet lenong. Atlet lenong. Tapi lumayan punya nama kan dia sebenarnya. Lumayan. Lumayan punya nama lah ya. Parah. Kalau nggak punya nama, ada yang manggil. Manggilnya Susah manggilnya susah. Aja. Nah, itu. Boleh ngerokok dulu kan ya? Ya, boleh. Terus gimana perasaan lu, Din? Tiba-tiba lo sama temen-temen lo dibikinin apa? Sebelum video klipnya lagunya dulu lo bikinin. Ya, maksudnya perasaan lo sekarang gimana setelah video ini udah jadi gitu? Perasaan lo gimana? Kalau gue sih seneng banget ya, apa yang udah kita rencanakan, terus apa yang udah kita kerjain ini berjalan lancar gitu. Apalagi ini kan menyangkut ya keluarga gue juga ya gitu, tentang diri gue nih gitu. Alhamdulillah ya, seneng banget lah. Dari sisi pribadi lo selain senang banget tuh apa? Ada rasa puas karena apa? Senang karena apa gitu maksudnya? Senengnya karena cerita pribadi gue sendiri nih, pengalaman pribadi gue, kehidupan gue diangkat jadi lagu sama lo gitu. Tapi berarti bener lagu ini yang dibuat sama Maco nih bener-bener relate sama kehidupan ya? Ya, kehidupan lo. benar untuk ya benar-benar nyata, kisah nyata. Sedih lah oke jadi itu. dari diri gue. Kalau dari keluarga gimana Ya, responnya? kalau keluarga sih ngedukung, alhamdulillah juga mereka juga pada senang lah. Keluarga besar ya? Keluarga besar khususnya ya, apalagi orang tua lah gitu. Anak istri juga pada senang. Apalagi yang nyanyi juga kan anak sendiri. Yang diangkat juga talentnya. Bisa Anastasia. Pemeran-pemerannya juga kan anak-anak sendiri, istri dan teman-teman juga kan. Tapi ada gak sih kayak sedikit rasa dari lo nih? Karena ini kan kisah hidup lo yang diangkat nih. Lo ada rasa malu kah? Atau gimana? Kalau buat malu sih enggak sih kalau gua gitu. Lebih apa ya? Senang campur bangga, tapi kalau menurut gua kalau buat malu itu ya nggak ada, karena memang semua orang kan pasti ngalamin hal-hal yang seperti ini. Ada gitu. di bawah, ada di atas gitu. Tapi emang lagi relate banget sama kehidupan banyak orang sih. Seharusnya lagu ini sangat relate. Kalau lo sendiri nih, Gua Oh, kita lihat dari sisi pandangnya sang pencipta lagu ya. Gimana iya. nih? Gimana? Pas nyiptain lagu ini kan berarti base-nya lo udah tahu nih dari kisah hidupnya Udin. Nah, lo ngerancangnya gimana nih? Awalnya kan dia minta request ke gue, Din ya. Nge-request bikinin gue lagu dong buat anak gue ultah. Jadi emang faktanya di video klip itu emang kenapa ada momen ultah itu ya karena emang lagu ini diciptakan waktu Anak gue ultah. Anaknya Udin ultah, si Sakina. Terus ya nunggu mut-mutan juga gue waktu gue bikin. Dia minta, gue belum gue laksanain awal-awal sampai akhirnya mungkin mood gue juga lagi bagus. Malam itu dia minta negor gue, kapan lagu gue jadi nih? Ya udah, akhirnya pas buat gue lagi main gitar gue jadiin. Udah gue balik, gue cari nada, gue balik, gue kerjain, pagi udah jadi. Terus ya mungkin gue ngelihatnya dari sisi apa ya? Ada sisi pribadi gue juga sih di lagu itu gitu. Maksudnya yang tadi kita bahas gitu, kita lagi dalam keadaan gak baik-baik juga nih. Jadi
lagu itu waktu gue ciptain yang ngalir gitu aja, karena mungkin ada sisi gue yang kayak, karena gue juga sebagai ayah gitu kan, lebih kayak ngalir aja. Oh nanti gue akan melewati fase-fase ini, nanti gue akan sama anak gue kayak gini ini. Jadi ya itu yang gue tuangin di lagu itu ya, termasuk keresahan gue juga. Keresahan lo gitu. juga. Iya. Itu juga mungkin yang ngebuat prosesnya jadi nyiptain lagu ini tuh nyiptain lirik. Sebenarnya kan nyiptain lirik itu seharusnya kan nggak cepet ya, menurut gue ya. Menurut nggak bisa cepet, apalagi pemilihan nada juga kan. Mungkin lo udah research juga ya dari awal, maksudnya kenapa akhirnya tertunda, sempat tertunda kan? Iya. Sempat tunda beberapa hari kan. Mungkin akhirnya bisa jadi dalam waktu satu malam ya. Mungkin ada dari situ juga ya, dari keresahan lo juga. Iya. Bukan cuman keresahannya Safrudin, keresahan lo juga, makanya jadinya bisa cepet gitu. Iya bisa cepet. Ya karena itu juga. Sampai gue juga waktu gue jadiin lagu itu, pertama kali gue dengerin ke keluarga gue ya, mereka sempat bilang, ya ini kayak lagu lo untuk pesan ke anak-anak lo sih gitu. Ya kayak misalkan ada lirik yang berkata maaf gitu, itu kan biasa orang tua lakuin lah, yang mungkin sebenarnya nggak bisa diucapin. Di saat anak lagi ya minta ini nih, kita cuma bisa jawab nggak ada, nanti aja atau besok gitu. Pas dulu ya. Iya, di situ kan kayak gue lebih kayak ya kita sebagai orang tua juga jangan gengsi lah untuk kayak maaf ya, nanti belum ada, nanti dicari dulu apa segala macam. Nah, gue berharapnya momen ini jadi kayak anak sama orang tua jadi saling terbuka aja lah. Dari sisi orang tua juga jangan pernah tutupin, kalau ada bilang ada, enggak ya bilang enggak aja udah. Jangan di saat nggak ada diada-adain. Walaupun versinya nggak ada, tapi orang tua kan tetap pengen nyenengin anak. Pengen banget. Nyenengin anak, iya. Segala cara dilakuin. Iya, gitu. buat ngusahain apa yang anaknya pengen. Iya. Kan? Ya itu sih lebih ke lagunya lebih liriknya lebih ke situ. Jadi sebenarnya lagu ini buat Safrudin. Tapi relate juga di kehidupan lo dan banyak orang juga. Banyak orang. Karena banyak ayah-ayah juga di luar sana yang ternyata mengalami ini tanpa kita tahu gitu. Iya. Kan? Gitu. Dan sebelum kita beranikan untuk recording, terus tiba-tiba bikin video klip segala macam, kan emang itu ada, kita ngelewati fase juga. Kita lihat respon dari orang, kita pendengarkan untuk orang-orang yang terdekat dulu, sampai akhirnya mulai ke orang yang agak lebih jauh gitu, teman-teman yang jauh yang udah lama gak ketemu. Kita coba untuk dengerin lagu ini, ternyata responnya lumayan. Makanya oke deh, kita jadiin deh video klipnya, supaya ya setidaknya lagu ini nggak cuma dijadiin lagu buat didengerin pribadi aja gitu. Atau di sekeliling kita doang. Iya, di sekeliling kita doang. Tapi halayak ramai ya bisa dengerin juga, apalagi yang emang mungkin ngerasanya relate ya. Gitu sih. Akhirnya itu yang jadi landasan lu buat oke deh, ayo kita share di YouTube. Iya. Dan sebentar lagi di platform lain kita share kan. Rencananya sih akan ke situ. Kalau kemarin video klip gue kenapa kayak terkesan buru-buru gitu ya. Pertama gue lagi nikmatin momen, di saat momen itu responnya bagus, udah deh mumpung nih lagu keburu basi gitu, udah bikin aja dulu gitu. Video klipnya apa setidaknya bisa diperdengarkan ke lebih banyak orang. Terus untuk urusan nanti apa masuk ke platform lain ya nantilah gitu. Nanti kita urus lagi. Kita urus gitu lagi ya. Gitu nah, ya. Kan gue lihat kalau kita lihat di YouTube
kita dalam 3 hari aja udah nyampe berapa views tuh? Alhamdulillah ya. Iya. 3 hari udah belum 3 hari tuh 400-an, Hampir 500 kan? hampir 500 Views. dalam waktu 3 hari. Nah, Terus dalam waktu 7 hari 600 atau 700 gitu. nah, lo Din, gimana? Ya ngelihat kalau gue juga sih, karena gue terlibat juga di dalam, kita sebutnya project ya. Project. Dalam project ini gue sih lumayan happy ya ngelihat progresnya, karena kan semuanya juga kita kerjain kayak Pakai hati lah. ya pakai hati, dan kita kebut juga, tapi ya alhamdulillah lu hasilnya kan kalau buat gue sih Lumayan bagus ya. ya. Nah, lu pandangan lu gimana nih ngeliat ini, karena ini kan lagu kita ini sebenarnya buat lu, buat anak lo lah, tapi lo yang minta, dan akhirnya juga anak lo juga yang nyanyi. Kalau dari gua ya, ini jujur nggak nyangka banget gitu, sampai segitu banyaknya yang nonton, banyak ya, ada beberapa yang like lah, udah gua anggap lumayan lah kalau kayak gitu. Jujur nggak nyangkanya tuh, karena kok bisa ya sampai segini banyak gitu. Padahal kalau dihitung keluarga kita nggak. Nah, iya, itu doang. Makanya senang banget sih bener kalau sampai tembus sampai ribuan juga, wah lumayan banget gitu. Ya, apalagi ini pengalaman pertama. Pengalaman pertama buat project pertama kita bareng. Nah, itu dia. Project pertama lu bareng sama keluarga juga kan. Sama keluarga, sama teman-teman, apalagi ya didukung orang-orang yang ya kayak lo orang, ya gua anggap udah orang. bukan Ada sidanya kayaknya nih. bukan sekedar temen lah gitu. Yang namanya temen ya kayak beginilah gitu. Bahkan yang tadi sempet gue udah istri gue ungkapin itu ya, teman-teman gue yang sekarang ini ya lo orang gitu. Ya alhamdulillah ya, respon anak istri gue juga baik kan gitu. Gitu kan. Nah, menurut lu pencapaian ini nih gimana nih? Ya, kalau dari sisi gue sih puas banget ya. Pertama, ini pengalaman pertama gue juga nyiptain lagu dengan vokal perempuan. Pertama buat gue, karena basicnya gue kan band, dulunya band. Gue ngeband, ya gue nyiptain lagu buat band gue aja gitu. Terus gue harus di sini bener-bener harus menyesuaikan karakternya si Risa. Walaupun emang awalnya agak gue brief dikit, terus ternyata dia juga karakter vokalnya nyambung dengan lagu ini, sedihnya dapet. Terus ya gue puas sih saat ini ya, dengan pencapaian segini pun gue ngerasa kayak anjir, alhamdulillah ya, karyanya bisa diterima tuh. Ya seneng banget. Iya pastilah ya. Pasti. Puas, gue sih pasti. Kata puas itu nggak bakal bisa gue sembunyiin lah. Di saat kita semua pada ngide untuk kayak kayaknya bikin video klip deh. Terus gue punya tim yang oke, support segala macem. Walaupun kita tahu ini nggak seberapa sebenarnya dibanding orang bikin video klip yang sangat-sangat proper gitu ya. Kita menggunakan seadanya aja gitu, tapi ya, equipment seadanya. Iya, ya hasilnya tapi memuaskan lah. Gitu. Oke. Ada momen lucu gak di saat syuting nih? Momen lucu ada, bisa dilihat ya. Kalau yang kelihatan di dalam video klipnya itu kelihatan jelas momen lucu gue. Momen lucu gue mungkin cuman itu satu-satunya momen lucu ya yang ada di dalam video klip itu. Mobilnya kekecilan.
Oh iya, mobilnya kekecilan, bukan orangnya kegedean ya, mobilnya kekecilan. Kalau yang nggak masuk di kamera banyak banget, tapi banyak banget. Ya video gua aja berapa kali di take itu, ya kan? Tapi ya balik lagi pengalaman pertama, tapi gua ngejalaninnya happy. Tapi seneng gak nih? Happy itu sama seneng bahasa Inggrisnya aja. Pengalaman pertama alat seadanya hasilnya buat gue maksimal, memuaskan. lampu sempat mati karena apa soldernya apa kabelnya putus, harus solder dulu. Nah itu tuh momen-momen kayak gitu Iya, tuh iya, yang tapi untungnya kita punya tim yang emang cekatan juga, ya benar. yang emang benar-benar support lah. Bahkan nggak cuma tim doang, tapi dari sisi ruang lingkup, pertemanan, Oh iya. persaudaraan juga, keluarga terutama itu support semua. Jadi Ya untungnya lebih kayak ngalir aja jadi gampang gitu. lingkungan kita juga positif lah ya Positif. sekarang, positif. Tapi gue mau nanya nih sama lu coy ya. Kesulitannya ada gak? Tingkat kesulitan dari kita proses pembuatan, kesulitannya banyak gak yang Mungkin yang ditanya dari tingkat kesulitan bikin lagunya dulu deh. Bikin lagunya dulu, tingkat kesulitannya gimana, baru bikin video klipnya. Ceritain lah. Takut dibilang sombong nih gua. Nah emang kehidupan lu kan begitu. emang sombong? Sumpah kalau lagu nggak ada kata sulit saat itu ya, karena mungkin mood gue juga lagi enak juga gitu, atau di saat ini lagunya karena lagu lumayan haru biru. Iya mungkin guanya lagi ada di fase itu mungkin dengan sisi sebagai ayah gitu. Terus jadi gue bisa lebih kayak mendalami aja. Gitu. Terus kalau dari sisi video klip, ya anggaplah gue yang ngarahin segala macam. Susah karena emang pertama kali gitu. Kita sama sekali nggak tahu pakamnya kita di mana gitu kan. Kita harus ngapain apa segala macam, kita ngebaca bener-bener ngambil angle dari mana, kita bener-bener sama sekali nggak ada punya pengalaman untuk nggak videografi, kita nggak apa, kurang paham lah dari sisi angle, pencahayaan apa segala macam. Nggak ada yang punya basic di situ sama sekali kan? Iya, nggak ada yang punya basic sama sekali. Cuma berdasarkan kayak ngeliat ini kayaknya ini keren dengan angle ini. Si artis ini kayaknya bikin video klipnya gini juga, hasil referensi dari tempat lain juga gitu. Terus ya itu susahnya mungkin di situ, sambil jalan sambil ngebaca gitu. Ini kayaknya enaknya begini dan untungnya semuanya mungkin karena satu pemikiran gitu ya. Oke gitu, nggak ada yang berusaha untuk kayak kita yang sama-sama sadar minim pengalaman, nggak yang ngerasa jadi kayak so tau loh, atau lebih kayak nolak gitu, nggak ada. Semuanya di saat satu instruksi ya jalan-jalan gitu. Nah dari lu nge-brief penyanyinya nih, Risa Anastasia, yang bisa dibilang bukan penyanyi profesional, ya kan? Mungkin juga untuk nyanyi di panggung juga belum, gitu ya. Belum ada pengalaman juga untuk di shoot video klip, di shoot saat dia nyanyi. Ini dari awal ngebriefnya sampai akhirnya bisa. Panjangkah prosesnya? Dari sisi Risa, sang penyanyi nih. Iya. Pertama yang gue lakuin ke Risa itu ya gue munculin percaya dirinya dulu. Karena nih Risa juga bukan tipe anak yang tampil, Oke. ekspresif, bukan tipe anak yang kayak gitu. Tapi
gue berusaha untuk nyakinin dia dulu pelan-pelan. Gue bilang, ayo Riz, di saat kayak misalkan kita mulai dengan lagu yang ada, gue kasih materi ke dia, terus dianya yang, aduh aku kesulitan di sini nih dengan ada ini. Terus gue coba untuk kayak ngeyakinin dia, bisa lo bisa, caranya kayak gini. Ya alhamdulillah, walaupun emang ada beberapa yang harus dirombak karena tidak sesuai dengan karakter si Risanya, ya akhirnya kita nemuin jalan lah dan jadi lagu ini gitu. Berarti proses awalnya tuh lu kasih dia dengerin dulu lagunya, Dengerin dulu materinya. dengerin materinya, lu kasih liriknya, dia dengerin dulu, baru lu tanya kesulitannya di mana. Iya, Gitu. gue tanya kesulitannya di mana, terus ya berusaha untuk tukar pikiran juga. Gue juga nggak mau terlalu, karena dia basicnya bukan penyanyi dan bukan anak les. Jadi gue pelan-pelan ngasih tahu ke dia biar dia lebih pede aja sih sebenarnya. Yang bikin lo yakin dia bisa nyanyiin lagu ini tuh apa? Awalnya. Harusnya yang gue yakinin adalah harusnya di saat ini gue ciptakan untuk keluarganya. Karena kan gini, kebanyakan nih, kalau yang gue tahu sebagai orang awam, kebanyakan pencipta lagu nih mau ngelempar lagunya ke penyanyi, bahkan selevel penyanyi profesional aja, kalau nggak cocok karakter suaranya atau ini kan mereka akan cari yang lain nih. Iya. Nah kalau lu kan memang, kalau gue tahu dari yang gue tahu dari awal, memang lu terfokus sama si Risa aja. Oh enggak, ada beberapa yang emang gue tawarin untuk bawain lagu itu. Oh udah gitu. ada beberapa ya. Ada beberapa yang emang gue tawarin lagu itu, sampai beberapa orang pun gue suruh untuk kayak rekam suara lu dong gitu, dengan bawain lagu ini gitu. Oh udah ada beberapa. Udah ada. Nah tipenya Risa ini ya oke lah gitu menurut gue, dari sisi karakter yang gue mau. Oh Si lagu ini oke lah, oh ya udah masuk di Masuk kriterianya lah. ya. Walaupun ya pasti harus ditacap dikit-dikit. Ya harus lah, karena dia kayak yang tadi kita ngomongin, bukan seorang penyanyi profesional. bukan seorang penyanyi profesional awalnya ya. Yeah. Dan kayak kita nggak tahu ke depannya dia gimana setelah project ini kan. Mudahan sih Ada jalan lah. ada jalannya. Mungkin ini jadi awalnya Risa. dia untuk awalnya Risa. Iya. Dan juga gue sih pengennya jadi awalnya kita untuk next Iya. akan ada project lagi ke depannya ya kan. Dituntut untuk kayak kita harus lebih kreatif lagi sih. Betul. Bukan cuma buat untuk orang lain, tapi buat diri kita sendiri lah. Ya memang Kalau sekarang kan kita lebih kayak memuaskan ya egonya kita nih gitu dengan karya kita. Wah, euforianya kita di saat kita bikin ini dan berhasil, senang banget gitu. Ya nantinya kemungkinan kalau bisa lebih dari itu gitu. ya mungkin ya karena memang awal dan hasilnya oke, ya pastilah euforia kan itu. Iya. Nah lo Din, Ya. ngerasanya gimana lagu yang lo buat, yang lo minta buat anak lo nih, ya kan, buat anak lo yang kecil, tapi akhirnya yang kepilih justru anak lo yang besar untuk akhirnya ngebawain lagu ini nih. Bukan orang lain. Akhirnya anak lo juga yang ngebawain. Kalau buat gue ya benar-benar, walaupun ya lagu itu dari awal kan memang buat anak yang kecil ya, memang diciptain itu, gue dari awal minta pun gue selalu bilang, cuh tolong bikinin dong anak gue mau ulta nih. Dan rencananya juga nggak sebesar ini, cuma mau diputerin di saat dia ulang tahun di kelas gitu. Cuma dia Sebagai bilang, bentuk effort dari si ayah ke anak. nah itu dari sisi ayah ya gitu, pengen banget nyenengin anak. Cuma pas di saat ada momen gimana nih, antusias banget nih anak-anaknya kayak gini. Nah nggak nyangka nih bakal ada dibikin video klip kayak gitu kan, dibikinin rekaman loh, sampai anak gue
pertama istri ya kalau nggak salah ya, ngirimin contoh suara, terus anak gue disuruh kirimin contoh suara, bahkan sampai bini gue juga, ih bagus nih lagu. Nah nggak ada yang nyangka, bener-bener nggak ada yang nyangka kalau itu yang bawain bakal anak gue juga. Dan gue selalu bilang sama sama keluarga gue bilang gini, kalaupun nanti video klip ini atau lagu ini dibawain sama orang lain pun nggak masalah. Gue selalu bilang gitu, intinya tetap udah kita jalan aja. Dan memang ini lagu buat anak gue yang kecil, pokoknya mau siapapun itu yang bawain nggak masalah kalau istri gue, keluarga gue. Dan alhamdulillahnya ya anak gue bisa. Sempet down juga, bahkan anak gue sempet downnya tuh dalam artian, oh iya gue bukan penyanyi loh katanya gitu. Makanya gue temuin dia, kata dia juga, kata Luli juga aman nih, ya udah. Ya berarti ada proses pendekatan dulu lah. Iya dari, betul. Dari Luli, dari lo nya juga pasti kan. Untuk saat ini sih gue paling lebih kedorong ke Risa di saat kayak di rumah punya waktu senggang gitu. Olot aja udah, nyanyi aja, mau itu nada tinggi apa segala macam, dibiasakan untuk kayak perform lah, dibiasakan untuk itu supaya dia jadi nanti ya kedepannya mungkin ada lagu lagi kan, kita nggak tahu gitu, bisa nemuin karakternya sih kalau yang gue harapin ya, karakter dari si vokalnya dia sendiri gitu. Sama ngebangun mentalnya juga lah ya. Ya ngebangun mental di saat nanti mungkin harusnya lebih siap sih. Oke. Nah kalau lo Din, karya ini, kok nggak bilang ini karya gue bilang ini karyanya kita nih, dengan tema dari lu, inspirasinya dari lu, terus yang bawain juga lagu anak lo, terus lo lihat respon dari orang sekitar juga, alhamdulillah lumayan gitu ya. Kedepannya harapan lo apa? Harapan gue sih bakal lebih nyambung lagi aja nih, ada project-project lain. Pengennya gitu, continue kita kayak lo juga pengennya, gue juga kan awalnya gue juga nyemangatin lo nih. Ya. Karena kan dari sisi musisi tua. musisi yang udah lama vakum. Jadi gue nyemangatin lo, tiba-tiba lo kayak gini, lo juga nyemangatin gue nih, gue ngasih ide. Ya gue sih pengennya kedepannya lebih ada karya-karya lain lah untuk kita jalanin bareng. Ya. Nah, gue dengar banyak yang nanyain lanjutan dari kisahnya. Iya. Kisah sang ayah nih. Kisah sang ayah dengan keluarganya, dengan anaknya. Banyak yang minta ini lanjutannya mana nih? Rencana sih pengen ke situ ya, lanjutan kisah. Cuma kan gue harus mikirin kalau itu cuma berupa kisah-kisah doang, kurang masuk ke guanya, karena gue pengennya harus disisipin lagu tuh. Nah itu tuh yang harus gue pikirin, lagunya nanti temanya apa. Jadi gue pengen di setiap lagu itu punya temanya masing-masing. Ya entah misalkan lo nanti kita nggak tahu kehidupan orang kan gitu, terus mungkin lo ntar enak, ya berarti temanya itu harus dirubah. Harus gue bikin versi lagunya yang lagi bahagia gitu. Nah cuma gue kalau lagu bahagia agak susah tuh. Oh, spesialis melo. Enggak spesialis juga, cuma buat gue lebih gampang aja apa ya, orang kalau lagi sedih gimana sih, atau lagi haru gitu, gampang ngeluapinnya dibanding orang lagi bahagia. Gampang nyesuaiin suasananya. Iya, lebih ke situ sih. Tapi dari sisi pribadi nih, kalau tadi kan sisi karya kita bareng-bareng gitu, sisi pribadi, lagu dan video klip. Kalau di sisi lagu itu lo nilainya gimana?
gua kurangnya di mana, atau kata-katanya mungkin kurang banyak yang kurang dimengerti gitu. Kalau gue ya, menurut gue kurangnya ada satu tuh, Apa? judul. Oh iya. Karena dari awal Kita nggak punya judul. kita nggak punya judul, itu aja. Tapi jujur ya, sampai saat ini bangga sih sama ini lagu gue yang lu ciptain itu. Sampai ponakan gue nih kalau mau tidur, orang tua gue selalu bilang, nih anak nyanyiin lagu itu aja sampai dia bilang, ini terngiang-ngiang nih. Cuma ya memang kan ada beberapa mungkin ya, ada yang bilang ke gue juga, nih lagu sama video klipnya, judul sama video klipnya nggak pas nih, Nggak gitu. Ya gue juga bilang, karena memang dari awal nih lagu belum ada judulnya. Bilang gitu. Tapi kan ada istilah, apalah arti sebuah nama, ya kan? Betul. Ahe lu panggil Ahe. Nah itu, makanya gue bilang, wah nggak nyangka lah pokoknya dengan yang udah berjalan selama ini. Bahkan dari gue sendiri ya, yang notabene gue awam lah sama hal-hal yang seperti ini. Kalau gue dari sisi lagu dulu dah. sisi lagu ya, pertanyaan lo kan ada yang kurang kah apa? Kalau buat gue lagunya easy listening, gampang dipahamin. Tapi begitu lo pahamin, dalam nih lagunya sebenarnya. Nggak bisa lo cuma dengerin doang kata-katanya apa sih? Nggak bisa. Nggak bisa. Itu emang harus agak kayak orang sambil merem, dengerin lagu sambil merem gitu. Bener. Ini apa ya kata-katanya apa? Oh, Jadi kayak harus didengerin benar-benar, dihayatin, baru lu paham nih maksud lagu ini artinya apa. Terus ditambah lu juga harus lihat video klipnya. Gitu. Lu paham banget nih arti lagunya apa. Kalau dibilang ada kurangnya buat gue yang sebenarnya bukan di dunia ini, buat di akhirat. di ini nanti aja akhirat. Nanti aja coba. Kayaknya lo duluan sih. Kurangnya di mana lagunya? Buat gue sih nggak ada. Nggak ada. Atau mungkin belum ketemu. Gue dengerin lagu ini udah berkali-kali, bro. Iya. Udah banget ya, udah berkali-kali banget. Tapi Buat bosan gue nggak? sih enggak. Belum. Belum mungkin, Belum. tapi enggak sih, harusnya jangan ya. Karena kan karya kita ini ya, karya kita, jangan sampai bosan lah. Kalau bisa malah ciptain lagi yang lainnya. Oh gitu, oke. Gitu. Mungkin ada project selanjutnya, Pak. Ada nanti. Nah sekarang di sisi video klip, gua kan dari ide cerita itu gua kembangin sampai kita sempat ada kesulitan kayak dari mana uang untuk beli roti gitu kan. Ini dari mana nih, terus sampai akhirnya ketemulah ide itu gitu. Oh iya nih dapat dari si bos karena lo bantu markirin gitu kan. Sampai akhirnya itu jadi satu cerita, dari ide akhirnya jadi satu cerita, terus akhirnya kita realisasiin ke video klip ini. Menurut lo berdua kurangnya di mana? Kalau buat gue ya keren sih, karena gue juga nggak kepikiran tuh. Mungkin gue nggak bisa memikirkan untuk oh nih harusnya begini nih, dapat uangnya dari sini, atau kita mulainya dari mana sih, dari rumah kita mulainya. Tapi yang paling gue suka dan paling dalam buat gue ada satu adegan yang dia pulang, anaknya ngeliat dari pintu dan dia peluk. Cakep banget ya. Dan dia peluk Safrudin. Dan waktu kita edit pun kan Iya. kita juga terbawa sampai ke bawah suasana. suasana waktu kita proses editing. Dan pas juga di lagunya tuh langsung masuk ke liriknya yang itu. Keren sih, keren.
bisa begitu lu ngesetnya. Cocok berarti gue ya. Di bidang ini gue cocok. Cocok. Emang lu ini sebenarnya emang bidang lu, cuman lu vakum sebentar. Iya, itu kan hiatus. musik. Hiatus. Kalau dari sisi video klip, Oh, ngedirect. directnya kan Cocok, awal lah ini ya gitu. cocok lah. Kembangin lagi Aman lah ya. ke depannya. Lu tahu kan kita pasti support juga. Iya benar. Selalu ngedukung ya. Iya, itu bahasa lainnya dari kita support sih emang. Ulang-ulang. Iya. Lu dari sisi video klip menurut lo apa yang lebihnya, apa yang kurangnya? Kalau kurangnya mah bagi gue nggak ada. Bahkan ya jujur ya gitu. Ya memang itu kisah nyata kan. Kalau gua anggap ya itu memang itu kisah nyata gua. Tapi bukan berarti di saat lo ngomong kayak gini gak ada kurang yang bikin gue jadi besar kepala ya? Ya nggak juga. Oh enggak juga. Kepalanya nggak besar. Nggak besar. Hidungnya. Enggak, kalau gua memang dari cerita ini kan memang yang si uang ini ya memang kisah nyata gitu. Jadi menurut lo gak ada kurangnya nih? Nggak ada. Oke. Bagus. Ada ide waktu itu dari teman kita yang lain juga. Oke, jadi badut aja gitu untuk dapetin 20.000 atau jualan balon apa segala macam. Emang itu sempat gue pikirin juga. Maksudnya kan masukan dari teman-teman juga kan. Penting lah ya. Iya, itu kan salah satu sumbangsih juga yang harus gue terima gitu. Sampai akhirnya nemu ide cerita itu. Sampai akhirnya terjadilah si roti bakar, si roti tawar ini jadi seolah-olah kue ulang tahun. Ya itu pun sebenarnya gue pernah ngalamin itu, cuma ada di fase gue bangun tidur gue lupa. Jadi emang kisah nyata juga. Gue bangun tidur gue lupa anak gue yang kedua ulang tahun. Jadi gue bangun tidur, nyokap gue tuh langsung, gimana sih anaknya ulang tahun nih gini-gini. Nah terus gue langsung kayak nyuruh abang, ya bang beli roti tawar sana. Maksudnya biar karena gue juga mau berangkat kerja gitu. Iya. Biar nggak kehilangan momennya atau gue nunggu nanti malam gitu segala macam. Udah di saat itu gue beli roti tawar sama susu kental manis. Prosesnya sama, cuma bedanya gue waktu itu gue bentuk hati, terus baru gue tancepin lilin. Jadi emang ada kisah nyatanya juga dari sisi roti itu. Yang pengalaman gue pribadi, gue perpadukan dengan pengalaman pribadi lo. Jadi masuk ya. Oh, relate Masuk. juga sama lu ya. Relate. Banyak nggak nyangkanya lah dari diri gue ya gitu. Nggak nyangka gue bisa diajak kayak begini. Terus apa yang udah gue alamin saat ini. Nggak salah ketemu orang lah. Ya betul. Ya kan emang kalau kita lihat filosofi orang-orang dulu kan gitu. Semua akan bertemu dengan golongannya masing-masing. Golongan orang susah ketemu dengan orang susah. Nyambung. Ya tapi tetap jadi kreatif kan kita jadinya. Iya. Berpikirnya. Ya kalau kedepannya sih yang bikin gue jadi termotivasi ya. Oke, gue bikin tentang cerita teman-teman gue aja deh gitu. Tapi ya poinnya dari gue ya itu lebih gampang dapetin feelnya kalau cerita haru tuh gue lebih cepat dapatnya dibanding orang lagi berbahagia. Jadi kita harus Sering-sering sedih. Sering-sering nanyain orang lu punya kisah sedih apa. Curhat aja. Gimana kalau kita buka aja sesi curhat. Kalau ada yang ngena baru kita jadi ini yang kebanyakan putus cinta gitu. Bisa jadi putus cinta juga mungkin itu jadi haru juga ya. Cuma kan yang pasti gue angkat lebih ke perjalanannya tuh. Bukan karena putusnya. Mungkin kalau cerita putus ya sama, menyedihkan. Semua juga menyedihkan gitu. Tapi kalau dibalik dari cerita putus itu tuh apa gitu, penyebabnya apa, ya mungkin bisa juga kita angkat jadi ide cerita. Yang bikin semua orang jadi kayak ini gue juga ngalamin lagi, tapi
selama ini nggak ada yang ngungkapin gitu. Next projectnya. Iya. Next projectnya. Jadi sambil kita ngelihat project pertama ini terus Responnya lumayan. responnya lumayan dan mudahan terus meningkat ya. Iya. Kita juga udah Amin. nyiapin project lain lagi. Jadi jangan kelamaan Iya. gitu. Gue sempat ngide, emang gue kan ya alhamdulillah ada beberapa lagu yang emang belum sempat gue produksi gitu. Cuma sekedar gue dan keluarga gue yang gue dengerin aja gitu. Termasuk anak gue lah yang sering gue kasih tahu nih lagu Ayah yang belum sempat direkam. Rencana gue emang kedepannya tuh gue pengen, kan setiap lagu itu ada kisahnya tuh, dan kebetulan emang kisah-kisah, emang ada kisah-kisah nyatanya gitu. Entah itu dari gue, entah itu dari teman-teman gue, dari saudara, gitu, dari anak mungkin. Ya gue pengennya dibikinin film. Alhamdulillah kalau emang bisa jadi film ya. Iyalah. Iya, ide gue pengennya kayak gitu dulu. Berarti kan gue sebagai talent nanjang lagi nih. Ya kita tunggu, kita tunggu realisasinya. Ya kan nggak ada salahnya. Mulai dari video klip dulu, Iya. ya kan? Ya kita step by step lah. Mulai dari video klip dulu, ya kan? Video klip kita oke, naik ke tahap film, nggak ada salahnya, Coy. Iya. Nggak ada salahnya. Kita Intinya coba kan ya. sama-sama belajar lah. Sama-sama mau belajar, sama-sama mau ada effortnya buat ngerjain itu semua. Gue yakin sih harusnya bisa. Harusnya bisa. Ya jaga kekompakan sih. Iya, penting. Gue juga lagi kayak mikir apa yang kira-kira kisah yang emang mungkin belum banyak diangkat sama musisi lain gitu. Gue kepikiran kayak mau bikin cerita ini deh gitu. Ada beberapa yang ya mungkin ntar akan gue keluarin sih, tapi nggak saat ini. Kan sebenarnya lagu-lagu itu masih banyak. Iya. Masih banyak. Karyanya memang. Karya-karyanya masih banyak nih. Ayo diekspos yuk. Iya. Ya dikerjain yuk. Iya sih. Ya dong. Pasti. Harusnya. Iya. Dalam waktu dekat ini ya. Biar kita Ada kerjaan. bukan ada kerjaan sih. Kerjaan gue yakin kita masing-masing punya kerjaan. Tapi kan dengan kita ada garapan, kita ketemunya bisa lebih intens. Tapi ada yang kita kerjain, bukan sekedar nongkrong gitu. Lebih produktif. Lebih produktif. Kita selalu positif kok. Walaupun mulut kita agak ini ya. Lancip. Lancung. Ya wis guys, tutup. Pokoknya guys, jangan lupa tonton YouTube lagu Aku Ingin Pulang, penyanyinya Risa Anastasia. Tolong ramein. Komen kalian suka apa enggak sama lagunya. Kita juga butuh masukan dari kalian secepatnya. Buat jadi bahan evaluasi kita juga. Bahan evaluasi kita juga. Wajar lah project pertama ya kan. Ya kalau ada kurang-kurang dimaklumi lah. Dimaklumi. Harus dimaklumi ya guys. Harus dimaklumi. Oke. Oke guys. Ada lagi? Cukup. Cukup. See you next video. See you next video.